Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul materi analisis laporan keuangan. Saya selaku pemateri pertama Muktadira dengan NIM 1057311266118. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Fatimah Syam, pemateri kedua. Saya atas sebagai pemateri ketiga. Saya Hasriani Arsyad, pemateri keempat. Dan saya atas nama Rika Yudina selaku pemateri terakhir. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan membacakan materinya. Baik, yang pertama yaitu investasi adalah proses perolehan dan pemeliharaan investasi yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan atau menjual produk dan atau menyediakan jasa, dan juga dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan antara lain yaitu yang pertama, investasi dalam bentuk tanah, yang kedua, bangunan, yang ketiga, peralatan, hak cipta, persediaan sumber daya manusia, sistem informasi perusahaan, dan berbagai aktivitas sejenis lainnya. Analisis kegiatan investasi secara umum bisa kita kelompokkan menjadi dua bagian utama. Yang pertama, melakukan analisis atau komponen-komponen aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, menggunakan bantuan rasio keuangan untuk bisa mengambil kesimpulan mengenai kinerja kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Muktadira, yaitu komponen-komponen investasi perusahaan. Perusahaan akan memiliki komposisi operating aset dan finansial aset yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang membutuhkan komponen operating aset lebih besar, ada juga yang tidak. Yang akan menentukan keberhasilan perusahaan bukan besar aktivanya, namun yang menjadi pendorong keberhasilan perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam mencapai efisiensi dan aktivitas pemanfaatan aktiva yang ada dalam menghasilkan laba. Berikut ini komposisi operating aset dan terhadap total aktiva dari 3 perusahaan. Yang pertama, operating asset di PT Telkom nilainya 99,80%, jasa marganya 98,61%, Astra Internasionalnya 84,64%. Yang kedua, finansial aset Telkomnya bernilai 0,20%. Yang kedua, jasa marga senilai 1,39%. Terus Astra Internasionalnya senilai 15,36%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hervina. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Fatimah Syam, yaitu berdasarkan contoh dari 3 perusahaan di atas, yaitu perusahaan Telkom, Jasa Marga, dan Astra Internasional. Terlihat perusahaan memiliki nilai operating aset yang lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan aktiva dalam bentuk financial asset titip. Nilai komposisi financial asset dari Astra Internasional yang lebih besar bisa diartikan bahwa Astra memiliki kelebihan sumber dana yang tidak disimpan dalam bentuk operating asset. Hal ini juga menggambarkan kapasitas operasi perusahaan dengan adanya kesempatan untuk menambah operating asset. Sedangkan pada PT Telkom dan Jasa Marga telah memiliki operating asset yang optimal untuk digunakan untuk operasinya. Dengan kata lain, PT Telkom dan Jasa Marga tidak bisa meningkatkan kapasitas operasi dengan cara menambah jumlah operating asset, namun peningkatan kapasitas operasi ini hanya bisa dilakukan dengan cara melakukan efisiensi dan operating asset. Nah, berikut ini contoh komposisi kas dan setara kas dari total aktiva dari 3 perusahaan yang telah
tampilkan sebelumnya. Untuk current asset pada PT Telkom senilai 16,57%, sedangkan pada Jasa Marga yaitu senilai 8,03%, dan untuk Astra Internasional senilai 34,42%. Sedangkan untuk non-current asetnya pada PT Telkom senilai 83,43%, Jasa Marga senilai 91,97%, sedangkan pada PT Astra Internasional senilai 65,58%. Sekian. Jadi saya akan melanjutkan materi dari Saudari Hervina, yaitu Jasa Marga sebagai perusahaan yang bergerak di industri perhubungan atau jalan tol tentu tidak memiliki komposisi aktiva lancar yang lebih besar. Aktiva yang dimiliki oleh Jasa Marga sebagian besar akan berbentuk jalan tol yang merupakan aktiva tidak lancar. Oleh karena itu, aktiva tidak lancar Jasa Marga memang seharusnya jauh lebih besar dibanding dengan aktiva lancarnya. Sementara Telkom dan Astra tetap memiliki komposisi aktiva lancar yang relatif lebih besar. Namun, Astra memiliki komposisi yang lebih besar dibandingkan dengan Telkom karena Astra memang bergerak di industri manufaktur dan perdagangan. Komponen-komponen current asset yang pertama yaitu cash and cash equivalent dan analisisnya. Cash adalah aktif yang paling liquid yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran tanpa adanya pembatasan. Titik contoh dari cash antara lain uang kertas dan uang logam, dan rekening giro dan cek. Setara cash adalah investasi jangka panjang yang siap dikonversikan menjadi gas atau investasi jangka pendek yang akan jatuh tempo dan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Yang kedua, receivable dan analisisnya. Piutang adalah tagihan atau klaim-klaim kepada pihak ketiga yang bersumber dari transaksi penjualan produk atas jasa atau dari transaksi pemberian pinjaman titip berdasarkan ada atau tidaknya surat perjanjian. Hutang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 2 piutang usaha dan piutang wesel. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya inventories dan analisisnya. Persediaan adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam produksi dan atau untuk dijual kembali kepada konsumen. Komponen aktiva lancar ini harus mendapatkan perhatian lebih karena merupakan komponen utama dari operation aset dan secara langsung mempengaruhi besaran laba bersih yang dilaporkan perusahaan. Yang keempat, komponen-komponen long term asset, yaitu aktiva tidak lancar adalah aktiva yang diharapkan bisa memberikan manfaat untuk periode yang lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi.